ini ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Fitri pertama sekali ya, apa latar belakang Ibu sebelum bergabung di bisnis asuransi? Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fitri Nenggolan dan saya join di Manulife ini. Pertamanya itu background saya adalah seorang pengusaha. Saya seorang pebisnis pakaian. Bisnis pakaian ya. Selama ini jual pakaian ya, Iya, Pak. termasuk pakaian yang kita pakai ya. Kalau Pak Andri latar belakangnya bisa diceritakan sedikit? Oke, perkenalkan nama saya Andri Wirotama. Background saya sekarang pengusaha pakaian juga. Oh, berarti dua-duanya adalah pengusaha pakaian, tapi tidak kenal ya? Ya. Sebelumnya belum kenal, sekarang sudah kenal ya? Oke. Kemudian mengapa ya Bu Fitri dari seorang pengusaha pakaian itu bisa bergabung di bisnis asuransi? Padahal banyak orang bilang bisnis asuransi ngapain ya? Aduh, asuransi. Kenapa Ibu bisa memilih bisnis asuransi? Bisa ceritakan? Pada awalnya karena suami saya sakit di rumah sakit. Jadi saat itu pakai BPJS, Pak. Jadi karena lama penanganannya, sementara suami sudah sakit, jadi perawat bilang, apakah Bapak punya asuransi biar bisa lebih cepat? Saya berpikir, wah saya tidak punya asuransi, saya tidak punya, hanya ada BPJS. Jadi pada saat itu saya berpikir, ternyata asuransi itu perlu, bukan hanya untuk umur yang tua atau asuransi hanya untuk meninggal. Ternyata asuransi itu sangat perlu untuk memproteksi kesehatan kita. Padahal suami masih muda ya? Masih muda, Pak. Masih muda, tiba-tiba sakit, kemudian masuk itu ditanyain seperti itu ya? Iya, Pak. Berarti perawatnya juga ada andil dong, ya seperti itu. Andil untuk membantu lah ya setidaknya kepada Ibu Fitri, akhirnya, oh terpesona dengan, oh ternyata asuransi itu penting. Seperti itu. Itu awalnya Iya, Pak. masuk ke Iya, bisnis Pak. asuransi. Kalau Pak Andri sendiri? Kalau saya lebih ke fleksibilitas, waktu yang fleksibel untuk Fleksibel saya. waktu. Karena sehari-hari saya buka toko, jadi kalau untuk kerja yang lain mungkin susah. Kalau di asuransi ini kan saya lebih bisa mengatur waktu saya sendiri. Oh, Eh, itu yang utamanya. yes. Ada tambahan yang lain selain itu? Tambahan yang lain mungkin karena masalah produk, saya memang lebih tertarik dengan produk-produk asuransi. Oh, Eh, jadi juga merasa penting lah ya produk-produk itu buat kehidupan kita. Dan fleksibel waktunya ya. yes. Waktunya itu bisa kapan saja ya maksudnya. Dan Bisa kita atur pagi, sendiri. bisa siang, bisa malam. Yes. Bisa ya? Oke, bagus bagus. Ya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Fitri ya. Mengapa pilihnya sesudah bisnis asuransi itu? Mengapa pilihnya Manulife? Saya memilih Manulife itu kan karena Manulife itu asuransinya bagus, banyak produknya, terus asuransinya juga sudah lama, sudah 35 tahun di Indonesia, dan saat itu juga saya melihat teman saya sering dia tampilkan di Facebook, di medsos, dia jalan-jalan ke Bali, ke Padang, ke Jakarta. Jadi saya berpikir kalau saya di bisnis saya, kalau saya pergi ke Jakarta pasti dong dengan uang sendiri. Jadi kalaupun saya sukses di usaha saya, tidak ada yang artinya yang memberikan saya fasilitas seperti Gratis lah, itu, free iya, seperti itu ya. harus dengan uang sendiri. Tapi di sini saya lihat di asuransi Manulife ini dengan prestasi kita diberikan fasilitas untuk jalan-jalan, bahkan sampai keliling dunia sekalipun. Oh, temannya masih di asuransi? Masih Pak, sebagai leader saya. Oh, sebagai leadernya Ibu Fitri ya, yang sering jalan-jalan. Jadi dia Iya. punya andil ya. Oh. Kalau Pak Andri sendiri, kenapa memilihnya Manulife? Menurut saya Manulife itu salah satu perusahaan yang sangat sehat sekali. Dan menurut saya perusahaan yang dengan produk paling banyak di Indonesia. Itu Pak Andri sudah cek memang? Yes. Sudah cek dengan keuangan, Iya. kesehatan keuangannya Manulife juga udah dicek? Iya. Kemudian baru akhirnya memutuskan untuk mengambil Manulife. Yes. Ada cek di perusahaan lain? Yes. Mana? Ada juga ya? Ada. Berarti salah satu yang paling penting di sini ya Bapak Ibu, jelas bahwa perusahaan Manulife sudah ada di Indonesia 35 tahun, kesehatan keuangannya cukup bagus, dan produk-produknya cukup inovatif. Sehingga salah satunya Bapak Ibu bergabung di sini. Juga banyak jalan-jalannya ya, banyak jalan-jalannya. Kalau soal income-nya juga banyak harusnya ya. Oke. Kalau sudah bergabung di asuransi, ya,
kita ingin tahu lah. Pasti ada duka, kemudian ada sukanya. Nggak mungkin pada saat kita jadi menjalankan bisnis ini senang-senang aja ya. Pasti ada duka dan sukanya. Bisa ceritakan sedikit mengenai duka yang dialami dan sukanya? Kalau dukanya Pak banyak yang dialami, tapi dukanya itu Banyak, Bu. iya Pak. Harus Tapi ceritakan banyak-banyak dong seperti itu ya. itu membuat kita semakin berani dan semakin mengerti. Jadi saat itu kan saya prospek nih teman. Biasanya teman itu akrab dengan saya. Jadi saat saya prospek, dia jadi cuek. Terus satu lagi, kadang saat kita telepon tidak mau angkat gitu Pak. Padahal kita memberikan mereka kan edukasi untuk proteksi kesehatan mereka. Karena gini, saya kenapa join di asuransi itu dan menjadi agent itu kan karena sudah saya rasakan dengan suami saya. Jadi jangan sampai orang lain merasakan yang saya rasakan gitu, Pak. Jadi berarti teman itu teman yang agak lucu juga ya. Tapi mungkin Bu Fitri nggak tahu, mungkin baterainya low bat, jadi sehingga dia nggak ngangkat, atau ya lagi sibuk apalah ya, atau memang kurang ajar. Kita juga Betul. nggak tahu. Tapi ya cukup bagus ya. Jadi itu salah satu dukanya ya. Cukup bagus bahwa ternyata oh ya kita ingin membantu banyak teman kita ya, family kita. Padahal kita sudah merasakan, jangan orang lain juga merasakan. Itu dukanya ya. Jadi sedih juga ya. Kalau sering ditelepon terus nggak ngangkat teleponnya. Kalau sukanya apa ya sukanya? Kalau sukanya Pak, income-nya banyak Pak. Terus karena saya sudah rasakan dengan bisnis saya kan, kalau di bisnis saya itu kan modalnya besar Pak. Apalagi modal pakaian itu ya Pak ya, untuk membuka toko itu kan kita menyediakan modal yang besar. Satu, misalnya kalau kita untuk sewa gedung, itu kan mahal Pak. Terus untuk renovasi tempatnya, terus yang kita butuhkan itu kan banyak Pak. Jadi saya sudah Semua barang rasakan, iya Pak, sudah saya rasakan kan dengan uang yang banyak, dengan posisi sekarang, income kita makin hari makin anjlok. Jadi dengan saya di Manulife ini, dengan bisnis yang mudah dan fleksibel, dengan uang yang kita dapatkan itu besar, beda dengan saya saat saya jadi pengusaha. Saya harus stok barang dengan modal yang besar, belum tentu keuntungannya banyak. Tetapi di sini saya tidak harus menyediakan modal besar, tapi income-nya banyak. Gitu Pak. Itu ya salah satu. Jadi berarti income itu tambah banyak. Terus nggak perlu modal yang cukup besar di Iya Pak. asuransi. Ini salah satu tambahan ya. Tadi kan kita tanya juga mengapa di bisnis ini. Ini salah satu tambahan ya Bapak Ibu bahwa tidak perlu modal yang besar. Perlunya adalah Kemauan kita, terus kemauan Bapak Ibu. satu, kita memiliki kerja di asuransi ini bukan sebagai agent, tetapi kita membantu supaya teman kita tadi memiliki proteksi jiwa dan kesehatannya. Ya Bapak Ibu jelas ya bahwa membantu ya, Ya, membantu. Dan tidak perlu modal yang besar, cuma perlu kemauan. Kalau dari Pak Andri ada dukanya? Kalau duka itu biasanya begini, ketika kita sudah prospek, sudah deal, kemudian calon nasabah ini ditolak dengan alasan kesehatan. Biasa dukanya di sana. Yang ini agak kurang ajarnya yang sana, yang mana ya? Hanya ditolak seperti itu ya. Tapi mungkin kesehatannya memang kurang bagus. Yes. Seperti itu ya. Memang karena kesehatannya sudah kurang bagus. Kalau sukanya bangun koneksi. Bangun koneksi. Iya. Sejak di bisnis ini banyak ketemu teman-teman baru, kenalan, referensi. Jadi ya memang lebih banyak bertemu dengan teman-teman yang baru. Berarti Pak Andri itu suka bersosialisasi. Ya, dengan bisnis di asuransi ini kita banyak bisa bersosialisasi dengan orang seperti itu. Itu sukanya ya. Oke. Saya dengar Bu Fitri. Pernah Bu Fitri itu memakai baju Manulife seperti ini. Ya, waktu itu ada cerita ya, saya dengar ceritanya, bisa diceritakan sekarang juga. Akhirnya orang itu yang tidak kenal ya, tidak kenal akhirnya membeli dari Bu Fitri. Bisa ceritakan sedikit? Saat itu kan mau prospek Pak, bingung mau kemana. Dengan pakai baju Manulife, ya udahlah coba masuklah ke toko emas itu Pak ya. Jadi dengan saya melihat, jadi ternyata si punya toko itu, Bu, Ibu dari asuransi Manulife ya. Oh iya Bu, ada apa Bu, bisa saya bantu? Saya bilang gitu ya kan Pak. Ternyata Ibu itu
kepingin memiliki proteksi kesehatannya. Karena ibu itu seorang ibu tunggal dan memiliki anak. Dia bilang, saya butuh asuransi karena saya sakit, anak saya masih kecil, siapa yang akan membiayai? Jadi kalau anak saya sakit, saya masih bisa kerja, saya masih bisa. Tetapi jika saya yang sakit, tidak ada yang menopang. Jadi saat itu saya prospek dengan asuransi kesehatan. Akhirnya Akhirnya dalam 2 hari, ibu itu oke dan mau membeli asuransi dari kita. polisnya sudah keluar? Sudah terbit? Polisnya, iya Pak. Berarti berhasil ya Iya, untuk Pak. closing. Padahal Iya. tidak kenal sama Tidak ibunya, kenal Pak. cuman mau beli emas ya. Iya Pak. Berarti dari income-nya ibu di Manulife udah bisa beli emas nih ya. Iya Pak. Ya, berarti kita harus sering-sering ini di Manulife banyak jualan ya. Terus ini ada pertanyaannya, ada pertanyaan buat Pak Andri ya. Saya dengar ini. Pak Andri itu di bulan Maret ada closing ya, jual sampai 16 polis, Pak Andri. Padahal di Maret itu boleh dibilang sudah ada situasi COVID-19 ya. Bagaimana bisa ceritakan Pak Andri sampai bisa jual 16 polis loh. Nggak sedikit loh 16 polis. Kebiasaan orang itu begini Pak, ketika ditawarin mereka nggak mau. Ketika mereka butuh, mereka baru sibuk cari. Jadi memang ketika COVID ini masuk, mulai masuk ke Indonesia, dan banyak prospek yang sebelumnya terpending langsung oke. Jadi berarti mereka itu merasakan tentang COVID dong. Yes, Itu salah satu sehingga mereka merasa butuh. mereka merasa takut dan mereka merasa membutuhkan proteksi asuransi. Rata-rata memang membeli karena COVID. Yes. Kalau Bu Fitri juga saya dengar di bulan Maret juga sempat closing sampai 5 polis. Ini rata-rata semua menjual produk kesehatan ya? Iya Pak. Bisa cerita dikit yang soal Maret 5 polis itu? Iya Pak, kita jual 5 polis karena gini, di musim pandemi ini kan yang dibutuhkan kan proteksi kesehatan. Jadi dengan saat datang pandemi ini, mereka takut. Jadi mereka mempersiapkan proteksi kesehatan mereka. Apalagi saat ini kan Manulife menawarkan tanpa masa tunggu. Tanpa masa tunggu? Iya Pak. Berarti kalau saya membeli dari Manulife langsung bisa klaim dong? Iya Pak, tanpa masa tunggu. Tapi untuk COVID ya? COVID-19. Benar ya? Ya Pak Andri. Jadi itu salah satu yang juga diceritakan ke calon nasabah ya. Oke. Prestasi apa sih yang telah diraih selama bergabung di Manulife, kalau Bu Fitri? Hasilnya apa, prestasi yang pernah diraih? Bergabungnya kapan ya? Bergabungnya Kalau saya 2018 akhir ya? akhir Desember. Termasuk udah mau masuk Januari ya? Iya Pak. Berarti 1 tahun lebih. Prestasi apa yang telah diraih ya? Prestasinya sudah ada Pak. 8 bulan saya sudah dipromot untuk menjadi unit manager. Wah, Dan biasa. di 2019 itu saya menjadi top rekrut untuk regional 1. Top rekrut secara nasional kalau tidak salah ya? Nasional ya, regional ya? Iya Pak. Ya. Kemudian, Di 2020 saya dapat untuk Genting Highland ke Genting Kuala Highland. Lumpur. Wah, Iya berarti Pak. tercapailah keinginan jalan-jalannya tercapai ya? Tercapai Pak. Cuman ya Karena ditunda karena COVID Pak. Oh, ditunda karena COVID ya. Berarti ya kalau nggak ada COVID ya jalan-jalan Iya ya. Pak. Nanti selesai COVID kita jalan-jalan. Iya Pak. Ya. Kalau Pak Andri sendiri bergabungnya kalau tidak salah di 2019 ya? Agustus 2019. Agustus 2019. Berarti Sekarang jalan 8-9 bulan. 8 bulan atau 9 bulan. Prestasi apa ya yang pernah diraih Pak Andri? 3 bulan pertama saya capai Bangkok. Capai Bangkok. 3 bulan aja langsung dapat Yes. jalan-jalan. Wah, luar biasa. Kemudian sesudah itu ya sekarang masih mengejar Pak yang untuk tahun ini. Tahun ini. Tapi harusnya capai ya. Tahun ini apa sih rencananya, mau kemana sih? Mini conference dulu yang paling dekat. Mini conference itu kemana? Jepang. Ke Jepang. Berarti tahun ini rencana mau ke Jepang. Bu Fitri juga rencana mau ke Jepang. Pak, dikejar juga Pak untuk mini conference. Oke, ya berarti Manulife juga menyediakan di tahun ini Jepang. Ya, jalan-jalan ke Jepang. Tetapi selain Jepang sebenarnya masih ada ya. Ya. Oke, terus support apa ya yang diberikan Manulife kepada Bu Fitri dan Pak Andri? Kalau supportnya dari Manulife itu banyak, seperti fasilitas kantor itu semua kita dibutuhi di kantor ya,
mau dari kertas, fotokopi, semua kita difasilitasi. Disediakan Bahkan maksudnya. iya, bahkan untuk telepon, customer service disediakan. Jadi istilahnya kita untuk keluar itu berani gitu. Karena kenapa di kantor kita pun Manulab itu sudah fasilitasi kita. Jadi tidak ada yang membuat kita kekurangan gitu, Pak. Nggak ada yang kurang ya? Iya, Luar Pak, biasa. Nggak ada yang dicukupkan kurang, oleh sama sekali nggak ada Manulab. yang kurang. Karena semua saya rasa kalau untuk fasilitas semua sudah dicukupkan, Pak. Berarti ada fasilitas yang memadai lah ya, yang Iya, bisa Pak. support untuk menjalankan bisnis ini. Iya, Pak. Itu cukup luar biasa ya. Kalau Pak Andri, support apa yang sudah diberikan? Kalau support yang saya rasakan itu dukungan dari teman-teman di sini. Baik yang dari leader saya sendiri maupun teman-teman yang lain. Asal saya, apa yang saya kurang tahu, saya cukup nanya pada siapapun pasti dibantu di sini. Tanya kepada siapapun, Yes. pasti dijawab. Yes. Berarti rata-rata memang di sini kekeluarganya cukup bagus lah Ya. ya. Jadi supportnya ini selain kekeluargaan semua juga ada. Termasuk juga seperti customer service-nya semua Yes, sangat membantu sekali. sangat membantu sekali ya. Jadi Manulife juga menyediakannya Bapak Ibu itu kita punya customer service, kita punya kasir, kita punya trainer, kita punya produk yang bagus, semua lengkap Bapak Ibu ya. Itu yang salah satu. Sebelum kita akhiri ya, nanti kita akan kasih sesi tanya jawab ke Bapak Ibu semuanya ya. Tapi sebelumnya sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada nggak dari Bu Fitri dan Pak Andri kasih beberapa saran atau tips buat teman-teman yang ada di link ini ya, mana tahu mereka masih sangsi untuk bergabung di bisnis ini karena Bapak Ibu dulu pertama sekali juga ya Bu Fitri dan Pak Andri juga bukan langsung dulu di bisnis asuransi ya, tetapi akhirnya merasakan betapa pentingnya asuransi dan bisnis ini mudah dijalankan. Ada tips dan sarannya? Kalau tips dari saya sendiri ya, yang sudah join hari ini, yang sudah ikut di Zoom, jangan disia-siakan karena seperti saya sendiri ya, saya seorang pengusaha dan mau juga untuk join di sini karena kenapa? Saat kita buka usaha itu kan modal yang besar. Sementara di sini tidak ada modal tetapi income yang besar. Terus kerjanya juga fleksibel. Kita tidak susah kemanapun boleh. Seperti saya kan toko itu kalau saya mau pergi harus saya tutup. Jadi kalau ini kemana saja kita boleh bawa, artinya tidak terbeban dan tidak harus sewa toko mahal-mahal. Jadi bagi saudara yang pengen, apalagi untuk saat ini kan banyak perusahaan yang tutup, mungkin karyawan yang di PHK. Jadi jangan takut, karena kenapa? Kita boleh untuk di sini bergabung supaya Anda memiliki income yang besar, bahkan untuk mencukupi keluarga yang mungkin saat ini banyak takut bagaimana saat ini seperti driver takut akan income menurun. Dengan saat ini kalian gabung, itu jangan disia-siakan karena saya sendiri sudah merasakan income di Manulab itu memang banyak. Dari Pak Andri mungkin ada tips dan saran? Kalau saya sih pertama jangan putus asa jika ditolak. Satu, kedua jangan menyerah. Tiga, tetap semangat. Tetap semangat. Jadi ya bisnis asuransi ini, maksudnya bisnis asuransi jangan menyerah lah ya. Pasti ditolak dong, pasti berarti. Pasti ditolak, tapi lebih banyak yang oke. Oh, pasti ditolak tapi lebih banyak yang oke ya. Memang jadi Bapak Ibu ya bisa Bapak Ibu dengar dari kedua narasumber kita bahwa sebenarnya perusahaan Manulife telah menyediakan banyak fasilitas, kemudian bisnis ini bisa dijalankan dengan cukup mudah ya. Sebenarnya tanpa modal yang cukup besar, hanya punya kemauan, tidak pantang menyerah, tetap semangat, tidak putus asa. Ditolak itu satu, tapi yang dapatnya lebih banyak ya. Juga income yang lebih banyak ya. Kemudian di sesi ini ya kita akan tunggu dulu ya, kita akan lihat pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di link Zoom ini ya. Jikalau mau bertanya kepada Bu Fitri atau ke Pak Andri, bisa silakan bertanya untuk lebih meyakinkan Bapak Ibu tentang bisnis asuransi ini ya. Kita tunggu siapa yang ingin bertanya, kita langsung akan sampaikan. Mari Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh tanpa chat juga, harusnya langsung disampaikan bisa. Ya, karena ini di Zoom Bapak Ibu ya, di Zoom ini Bapak Ibu bisa langsung bicara di sini, langsung kita kedengaran. Ada Bapak Ibu, kita buka sesi ini selama kurang lebih 5-10 menit untuk Bapak Ibu bisa bertanya.
Ya, Bapak Ibu kalau mau bertanya, Bapak Ibu tinggal unmute-nya itu ditekan jadi mute. Sehingga kedengaran suaranya. Kita tunggu ya. Mungkin sampai menunggu ada yang mau diceritakan lagi mengenai bisnis ini. Karena Bu Fitri kan sudah menjadi seorang unit manager kan. Berarti seorang leader. Yap. Apa yang meyakinkan pada saat Ibu Fitri meyakinkan calon agen Ibu untuk bergabung? Kalau saya meyakinkan calon-calon agent saya itu, yang pertama di sini kita bisa sukses jikalau kita punya kemauan dan kita bisa punya income yang banyak. Bahkan di sini juga kita diproteksi, dikasih dari kantor untuk perlindungan kita juga. Dan juga di sini punya dana pensiun. Oh, di sini disediakan dana pensiun Iya, juga Pak. ya? Jadi untuk teman-teman tidak jangan ambil pusing lagi. Mungkin ada yang di PHK dari kerjaan sebelumnya ya. Kalau di Manulab tidak ada sistem di PHK. Selagi Anda mau, selagi Anda memang butuh uang, tidak masalah, Anda boleh gabung. Kalau Pak Andri sendiri juga ada sedikit. Sudah ada yang tanya ya? Kita lihat dulu di chatnya ya, karena di sini udah ada yang bertanya mengenai. Kita lihat chat. Oke. Bapak Ibu sekalian jika ada ya, ini sistem agen asuransi Manulife apakah MLM atau gimana? Ini dari Victorious Wow. Dia tanya kepada siapa nih? Kepada keduanya ya. Apakah sistem agen asuransi Manulife itu multi level atau gimana? Bisa dijawab? Kalau kita bukan sistem multi level, cuman kita ada sistem juga jaringan. Artinya gini, saat kita sudah memiliki tim, jadi income kita itu dibantu juga dari tim kita. Karena kenapa? Istilahnya kita di sini siapa yang bekerja, dia yang dapat. Kalau MLM kan tidak bekerja, atasnya bawahnya bekerja, yang atas tidak bekerja tetap dapat. Kalau di sini tidak, siapa yang bekerja, dia yang dapat income. Karena mungkin leader kita bisa kita tinggal kalau mereka tidak lebih giat dari kita gitu. Seperti itu ya. Berarti ini bukan tergantung, wah saya di atas tinggal jaringan gampang-gampang seperti itu. Bukannya. Jadi berarti sistem di Manulife itu bukan sistem multi level Bapak Ibu ya. Asuransi itu murni bukan multi level ya. Kalau Pak Andri juga tahu ya mengenai ini ya, bahwa sistem karena bergabung di Manulife pasti sudah cek juga kan mengenai multi level atau bukannya. Jadi ini bisa menjawab pertanyaan dari Victorious Wow. Ya. Jadi sistem kita bukan multi level ya. Sistem kita memang jelas mendapatkan income sesuai dengan hasil kerja keras kita. Seperti itu ya. Ada lagi dari tadi Pak Andri ya mengenai asuransi yang bisa disampaikan. Oh, ada satu lagi. Dari Pak sama ya, dari Andres. Victorious Wow juga, selain proteksi kesehatan, apa saja layanan asuransi yang ditawarkan oleh Manulife? Mungkin Pak Andri bisa, selain proteksi kesehatan, apa saja layanan asuransi yang ditawarkan oleh Manulife? Selain kesehatan, yang ditawarkan oleh Manulife itu proteksi jiwa, dana pensiun, investasi, dan tabungan. Jadi ada beberapa, selain kesehatan masih banyak produk ya kesehatan. Di luar kesehatan ada asuransi proteksi jiwa ya, kemudian juga ada produk investasinya, kemudian juga ada yang berhubungan dengan tabungan ya, seperti itulah ya. Nah, itu ya yang kita bisa jawab ke Pak. Ini Bapak Victorious ya, Victorious Wow ya. Ya. Selain itu tadi ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, kita sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Ini tadi ada juga yang mengenai asuransi yang disampaikan, yang diketahui oleh Pak Andri mengenai asuransi. Kalau asuransi, menurut saya kelebihan Manulife itu begini, ada beberapa kompetitor yang tidak mempunyai produk tradisional. Produk tradisional. Yes. Dan di Manulife ini lengkap. Kalau agennya merasa mau jualan produk tradisional, silakan. Mau jualan produk unit link juga ada.
Produk tradisional itu maksudnya tradisional itu seperti apa? Tradisional itu yang tidak ada investasinya. Tidak ada investasinya. Ya. Jadi tidak ada berhubungan dengan gejolak-gejolak yang sekarang Yes. terjadi seperti itu ya. Jadi Ya. berarti yang tradisional itu ada kepastiannya, Lebih kepastian. lebih kepastian. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa dan Yes. pasti. Itu yang menyebabkan salah satu Pak Andri juga Iya. merasa ini cukup bagus. Oke, oh ini ada pertanyaan selanjutnya juga dari Pak Victorius. Berapa lama limit waktu yang Manulife tawarkan untuk klaim? Nah, untuk klaim pernah mengurus klaim? Kalau untuk klaim asuransi kesehatan, dia kalau untuk dia pakai cashless, itu langsung dibawa aja ke rumah sakit, sudah langsung diklaim. Kalau dia untuk asuransi jiwa, dia ada batas waktunya 90 hari, tapi untuk saat ini diperpanjang sampai 120 hari. Mungkin berapa lama limit itu maksudnya Pak Victorius ini maksud limit itu untuk klaimnya keluar atau untuk limit waktu yang diajukan. Kalau limit waktu yang diajukan seperti yang Bu Fitri sampaikan bahwa saat ini kita memberikan sampai 120 hari untuk mengajukan. Tetapi untuk kesehatan tadi langsung ya? Langsung Pak, kalau pakai cashless. Iya Pak. Berarti ada kartunya ya? Iya, bisa Pak. langsung ke rumah sakit ke rumah pakai. Sakit yang rekanan dengan Manulife. Yang rekanan dengan Manulife. Jadi Pak Victorius bahwa kalau kita memiliki produk kesehatan di Manulife, kita memiliki kartu, kita bisa langsung memakainya di rumah sakit rekanan, langsung pakai cashless namanya. Ya, tapi kalau untuk pengajuan itu kita memberikan waktu sampai 120 hari untuk saat ini karena situasi pandemi. Ya, tapi untuk pembayaran klaimnya biasanya kita cukup 14 hari kerja, ya itu cepat sekali Bapak Ibu. Ya, Pak Victorius ya, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Victorius. Ya karena ada juga baru tanggal 29 klaim saya untuk penyakit kritis sudah dibayarkan Manulife. Ada klaim ya barusan? Iya. Klaim penyakit kritis. Iya Pak. Sakit apa? Kalau nasabahnya? Stroke. Iya. Akhirnya kita langsung keluarkan UP. Iya, UP penyakit kritis. Iya. Kepada nasabah. Sudah tanggal 29 April. Itu berapa lama ya? Karena ini kan bulan ini kan ada libur, ada Sabtu Minggu, pokoknya semua bersih 14 hari kerja, Pak. 14 hari kerja? Iya, Pak. Itu menunjukkan bahwa komitmennya Manulife juga ya? Iya, Pak. Untuk klaim ya. Iya. Jadi Pak Andri sendiri pernah merasakan klaim belum ya? Merasakan klaim belum, cuma pernah ada yang kasusnya ditolak, itu 2 hari kerja sudah dibalikkan uangnya. Oh, maksudnya dia masuk tapi akhirnya nggak disetujui, langsung di. Oke. Ini ada lagi dari Sama juga. Kalau new agent join hari ini, new agent dapat apa saja? Ya, maksudnya semua yang didapatkan sih tetap sama ya. Ya Pak Victorius, semua sama, mau joinnya sekarang sama besok tetap sama. Cuman join hari ini ya berarti keputusannya cepat gitu aja. Sehingga kita bisa cepat bergerak ya. Menurut saya lebih cepat bergerak ya. Karena juga saya yakin jangan sampai saya udah sakit terus ada seperti Bu Fitri bilang ditanya ada nggak asuransinya? Baru rasa pentingnya asuransi kemudian baru mau join ya. Kalau seperti Pak Andri, memang Pak Andri sudah merasakan asuransi penting ya. Tapi jangan sampai cek lagi gitu ya. Tapi ini harus tepat-tepat gitu ya, cepat bergerak. Itu sih Pak Victorius ya. Kita masih tunggu sekitar mungkin 1 pertanyaan, 2 pertanyaan. Ya, habis itu kita akan akhiri acara talk show kita ya. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi mengenai asuransi untuk meyakinkan teman-teman? Kalau untuk saat ini ya, untuk asuransi itu sangat butuh karena prioritas kita utama itu adalah kesehatan itu melebihi segalanya. Apalagi dengan pandemi COVID ini kita tidak tahu siapa yang sudah kena atau kapan kena kita tidak tahu. Jadi untuk itu masyarakat sekarang ketakutan. Jadi saat mereka memiliki proteksi kesehatan, mereka lebih aman. Karena kenapa? Saat mereka sakit, sudah ada yang menopang, sudah ada yang memproteksi. Karena untuk biaya COVID ini sangat mahal. Kemarin ada saya lihat di grup itu sampai 500 jutaan untuk COVID-19. Oh, ini ada pertanyaan dari saya, ya, tanya ya. Kalau di situasi sekarang kan COVID, banyak orang yang mungkin agak susah mau bertemu. Ya, mungkin ada yang mau bertemu, tapi ada juga yang tidak mau bertemu. Ada kesulitan untuk menjual kalau tanpa bertemu? Sekarang kan Manulife sudah memberi kemudahan, yaitu dengan kita
secara tidak tatap muka atau dengan mungkin video call. Seperti ini. Iya, Pak. Jadi Karena video semua call. sekarang kan sudah online. Jadi kita kan di Manulab itu walaupun dengan keadaan seperti ini tidak bisa tatap muka, tetapi mereka Manulab itu memberi kita fasilitas seperti ini dengan via online. Jadi dengan sahabat kita pun kita bisa dengan online juga. Pak Andre juga merasakan dengan Ya. situasi sekarang Biasanya, closing? biasanya saya dari WhatsApp kalau memang perlu video call kita video call, dan untuk bertemu biasanya kalau memang yang agak parnoan saya kirimin dulu SPAJ-nya. Oh, kirimnya. Yes. Tapi juga tanpa tatap muka ya. Yes. Dan mereka hanya dari penjelasan melalui video call atau telepon bisa. Ya, bisa. Mau ya. Dan itu memang diperbolehkan oleh Manulab ya. Jadi di situasi sekarang ini Bapak Ibu ya, itu bisnis ini gampang dijalankan ya seperti ini ya. Jadi tidak harus tatap muka. Anda cukup dengan seperti kita video call atau dengan WhatsApp call ya. Itu sehingga kalau memang sudah terjadi deal ya, sama-sama setuju, tinggal kita jual gitu ya. Itu yang di Mei ini rencana mau jual berapa case ya? Kalau di Mei ini saya Karena kalau di Mei ini kan banyak libur ya. Tapi iya. saya yakin Bu Fitri tidak menyerah kan? Tapi untuk bulan ini Mei saya tidak menyerah, makanya dengan bulan ini saya gencarkan prospek di medsos, Pak. Medsos. Iya, Pak. Sudah lakukan? Sudah, Pak. Dan ada yang masih untuk tahap prospek, Pak. Kalau Pak Andre? Saya sendiri sekarang sudah ada satu, cuma belum submit karena belum lengkap dokumennya. Tapi sudah oke. Sudah oke. Luar biasa ya. Oke, kita akan segera akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tunggu hitungan 10 ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri acara talkshow kita pada pagi hari ini ya. Mungkin saya akan hitung dengan 10 ya, 9, 8 ya, 7, 6 ya. Kalau Bapak Ibu masih mau bertanya silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selesai ya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara talkshow pada pagi hari ini ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa mengundang narasumber yang lain. Mana tahu Bapak Ibu punya teman-teman, family atau saudara-saudara yang ingin ya bergabung di bisnis asuransi yang katanya bisnis asuransi emangnya gampang dijalankan. Bisnis asuransi ngapain nih asuransi? Buktinya Bapak Ibu, 2 narasumber kita sudah menjelaskan panjang lebar. Oke, sukses buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Salam dari Manulife.